kacau. Jadinya itu apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat lalu ya di Harlah NU itu ternyata sebenarnya konsumsi terbatas. Tapi Pak Prabowo kemungkinan benar-benar gregetan dan akhirnya juga diutarakan ke publik. Wah, pastinya juga Pak Prabowo punya kalkulasi yang matang ya. Kenapa hal tersebut diungkapkan ke publik? Pasti memang benar-benar gregetan, akan ada reshuffle kemungkinan ya. Ya, padahal baru 100 hari kerja di Kabinet Merah Putih Pak Prabowo Gibran, tetapi ini kelihatan sudah sikut-sikutan ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalnya bahkan Bahlil Lahadalia dibela oleh Golkar. Setidaknya kebijakan pasti sepengetahuan Presiden. Nah, padahal kalau kita lihat dari Dasko sendiri, pengecer dilarang jual LPG 3 kg itu bukan kebijakan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut saya kalau kita tarik benang merahnya, pada saat lalu memang Bahlil Lahadalia itu memang belum melapor soal kisruh LPG 3 kg. Kalau kita lihat dari sini, tertanggal 2 Februari, Bahlil belum melapor Prabowo soal kisruh LPG 3 kg. Artinya memang Pak Prabowo benar-benar tidak mengetahui kalau ada kebijakan Bahlil yang setidaknya untuk membatasi penjualan gas LPG ke pengecer, alias saat ini pengecer tidak boleh menjual gas 3 kg kecuali pangkalan. Nah, pada saat lalu akhirnya juga menuai polemik dan Pak Prabowo juga tegas menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali warung-warung pengecer bisa menjual kembali gas 3 kg. Nah, artinya ini juga ada apa ya? Ini sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata Bahlil Lahadalia diam-diam belum melapor ke Pak Prabowo Subianto. Padahal kalau kita lihat ini tertanggal 2 Februari 2025. Wah, memang kecurigaan masyarakat itu sangat berdasar sekali ya. Apalagi kalau kita lihat Bahlil Lahadalia itu sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Loyal lah kepada Pak Jokowi. Ya, dari opini-opini yang berkembang sih malah Bahlil Lahadalia itu lebih loyal kepada Pak Jokowi daripada Pak Prabowo Subianto. Ya, terlebih hal ini, bahkan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan Bahlil juga belum melaporkan terkait kisruh gas LPG ke Pak Prabowo. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus ya, kabinet ricuh, Golkar versus Gerindra saling sikut. Bela Bahlil, doli Golkar, sindir Dasko Gerindra. Tidak ada kebijakan yang tak diketahui Presiden. Padahal kalau kita lihat pemberitaan dari sini sudah jelas ya, Bahlil Lahadalia bahkan juga belum melaporkan terkait kisruh gas LPG 3 kg. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Dasko pengecer dilarang jual LPG 3 kg bukan kebijakan Pak Prabowo Subianto. Nah, dari John Sitorus ya, kabinet ricuh, Golkar versus Gerindra saling sikut. Baru 3 bulan masalah internal kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya. Golkar nggak kuat juga, jadi babu akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra. Seharusnya kasus LPG 3 kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer. Ternyata masalah itu tidak selesai di sana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan ketum Bahlil. Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam. Sekalipun lawannya Pak Prabowo, marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan. Entah siapa yang benar, tapi saya juga berkeyakinan jika Bahlil tidak mungkin berani bertindak tanpa izin Prabowo. Tetapi Prabowo tidak mau disalahkan agar citranya tetap positif. Tidak mungkin Gerindra mau disalahkan, padahal itu adalah analisa normatif. Ya, seperti itulah. Bahkan dari Dhanil Ansar, nah di sini beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang
disampaikan di ruang publik jadinya adalah konsumsi terbatas. Wow, jadinya itu apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat lalu ya di Harlah NU itu ternyata sebenarnya konsumsi terbatas. Tapi Pak Prabowo kemungkinan benar-benar gregetan dan akhirnya juga diutarakan ke publik. Wah, pastinya juga Pak Prabowo punya kalkulasi yang matang ya kenapa hal tersebut diungkapkan ke publik. Pasti memang benar-benar gregetan, akan ada reshuffle kemungkinan ya. Namun kini beliau sampaikan terbuka, bila itu dalam bentuk formal itu bisa bermakna SP1 dan SP2, dan di waktu yang beliau inginkan pasti ada langkah final yakni SP3. Sinyalemen serupa ditunjukkan melalui pernyataan ketua harian. Wah ya, ketua harian Susmi Dasko pada saat lalu juga ada menteri yang tidak seirama, konon katanya seperti itu. Nah kayaknya memang benar-benar akan ada reshuffle ya, reshuffle kabinet ya. Dan bahkan banyak netizen-netizen yang mengomentari ya, tidaknya titipan dari Pak Jokowi lah, menteri-menteri titipan dari Pak Jokowi itu untuk segera direshuffle lah oleh menteri-menteri yang kompeten. Wah itu juga harus dilaksanakan ya. Nah bahkan dikomentari oleh korban checklist 1, tapi ya gitu sebatas omon-omon, ditunggu SP3-nya untuk pejabat yang menyusahkan rakyat bang. Prabowo ancam pecat pejabat negara yang persulit rakyat. Nah kalau kita lihat dari sini memang Dasko ada menteri yang kurang seirama dengan Pak Prabowo. Ya kalau sebagai masyarakat biasa sih berharapnya yang baik-baik saja ya, dan semoga Pak Prabowo memang bisa berani bersih-bersih di kabinet merah putih ya. Aku akan follow Pak Prabowo setelah beliau pecat semua menteri-menteri titipan. Ini urusan negara bukan perusahaan. Ngapain ada SP1, SP2, SP3 segala? Kalau tidak sejalan dengan visi misi presiden langsung diganti. Masih banyak warga Indonesia yang jujur dan amanah. Iya masih banyak sekali. Dari imam besar. Jadi sebenarnya yang bikin chaos kelangkaan gas sejak tanggal 1 Februari 2025 itu Bahlul atau presiden. Bahlul sebut aturan pengecer LPG 3 kg jadi supangkalan adalah saran presiden. Nah itu setelah menimbulkan polemik pada saat lalu, menimbulkan antrian dan lain sebagainya. Akhirnya presiden memanggil Bahlil Lahadalia ya, akhirnya membuat peraturan ini, yaitu warung-warung bisa menjadi supangkalan ya, seperti itulah. Akhirnya kan ketersediaan gas LPG saat ini bisa tercover dengan baik. Itu gara-gara saran presiden. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Bahlil bahkan juga belum lapor Pak Prabowo soal kisruh LPG 3 kg. Kalau kita lihat dari sini memang jelas Pak Prabowo itu tidak menginstruksikan Bahlil. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku belum melaporkan soal adanya kisruhan terkait larangan mengecer menjual LPG 3 kg kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui memang ada dinamika yang terjadi di masyarakat buntut pengecer dilarang perjualan gas LPG bersubsidi. Ya itu kan jangan semua hal ke presiden, ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat pada 2 Februari. Bahlil mengatakan Prabowo memiliki banyak menteri yang menjadi pembantunya, sehingga jangan sedikit-sedikit segala hal dilaporkan kepada Pak Prabowo. Nanti seolah-olah nggak ada menteri yang kerja, ucapnya. Maka dari itu Bahlil menekankan para menteri akan membereskan kisruh LPG 3 kg jika memang ada yang keliru. Nah jadi menurut saya sangat benar sekali ya dari statement Bahlil Lahadalia. Kalau ada yang membela Bahlil terkait sindiran Susmi Dasko Ahmad, bahkan mengatakan itu bukan kebijakan Prabowo terkait pelarangan gas 3 kg dilarang dijual pengecer. Bahkan dari Golkar yaitu mengatakan tidak ada kebijakan yang tidak diketahui presiden. Nah artinya pembelaan dari Golkar menurut saya ya kurang lebih salah alamat, karena Bahlil sendiri yang mengatakan demikian. Bahkan terkait kisruh gas 3 kg dilarang dijual ke pengecer, bahkan juga belum melaporkan ke Pak Prabowo Subianto. Jadi memang ini murni ya kebijakan dari Bahlil Lahadalia tanpa sepengetahuan Pak Presiden Prabowo ya, kemungkinan seperti itu. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.